Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 23 Juni 2020, tepatnya hari Selasa ya. Jadi memang market lesu ya. Sudah saya announce, sebenarnya sudah saya notice bahwa marketnya sudah mulai tanda-tanda wait and see ya, seiring juga sudah mau bulan Juli ya. Saya selalu ingatkan di setiap morning briefing. Jadi wajar kalau apa istilahnya, para pelaku pasar, investor ataupun trader ataupun para fund manager ataupun instansi keuangan lain itu cenderung wait and see ya, cenderung wait and see untuk menunggu laporan Q2 rilis. Nah, ada satu statement menarik ya teman-teman. Jadi ada salah satu member yang bertanya, Om, mungkin gak sih ya, katanya mereka-mereka ini big player ya, yang punya dana banyak udah tahu dulu hasil bocoran kinerja suatu perusahaan seperti itu sebelum benar-benar dirilis di publik. Oke, jadi ada yang nanya seperti itu dan jawaban saya ada ya, contoh jelasnya ya. Jadi kalau teman-teman ingat keras ya, ya, kalau nggak salah di sini nih ya, di tanggal 29 Mei ya, saham keras ini sudah naik duluan ya, sudah naik duluan belasan persen baru beritanya muncul ya. Akhirnya Krakatau Steel mencatatkan laba 1 triliun kalau nggak salah per kuartal 1 ya, koreksi kalau saya ada salah. Nah, harganya naik duluan, oke, berita baru muncul ya. Harusnya kan berita muncul dulu baru harga naik. Nah, maka dari itu, kalau menjawab pertanyaan tadi dari pertanyaan member, mungkin gak sih mereka tahu duluan? Ya mungkin. Dan contoh jelasnya di keras. Jadi para big player ini sudah akum dulu nih ya. Ini kita lihat di candle doji ini, candle akum dia ya. Sedangkan kita investor retail itu nggak tahu dia sedang ngapain ya. Maksudnya kita nggak tahu kinerjanya gimana ya. Kita tunggu berita baru tahu. Nah, sedangkan big player ini mungkin saja dia sudah dapat bocoran atau insider ya. Bisa saja memang karena ada rekan ya, yang di rekannya di contoh kasus keras ini, misalnya dia ada rekannya di misalnya BOD-nya keras ya, board of director-nya keras, atau komisaris utamanya kenal nih ya, jadi dapat bocoran dikit deh bahwa keras ini akhirnya nyetak laba loh 1 triliun. Nah, maka dari itu big player ini sudah akum ya, sudah akum dari sini. Dan ketika harganya dinaikkan, berita baru muncul. Ketika berita baru muncul, oke, mereka kan sudah punya barang di sini. Mereka tinggal drop barang ya. Jadi ada istilahnya sell on news ya. Itu biasa digunakan oleh bandar. Beritanya baru muncul, dia sudah punya barang di bawah, tinggal buang. Siapa yang nampung? Retail. Seperti kita. Kenapa kita nampung? Ya, karena ya, kenapa kita nampung? Karena kita masih terasumsi berita, oh, keras nyetak nih 1 triliun, bagus. Padahal kita hanya nampung barang dari si bandar. Oke. Nah, kasusnya lagi, loh kok masih terus naik, Om? Harusnya kalau distribusi itu bakal turun dong. Ya, jadi untuk kasus keras ini saya belum cek fullnya sebenarnya, tapi yang saya cek masih ada beberapa broker ya, kayak broker lokal kalau nggak salah masih akum. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada saat di tanggal ini ya, tanggal 5, coba saya buka ya. Coba saya buka RTIB. Coba saya buka report Ultima ya. Ini out of the box tapi nggak apa-apa, biar teman-teman tahu dulu. Keras. Jadi memang ada yang memanfaatkan untuk cuci barang lah, ibaratnya cuci gudang ya. Oke, ini 29 ya tadi ya. Coba kita cek. Nah, ini Credit Suisse nih, broker CS ini yang memanfaatkan untuk buang barang seperti itu ya. Jadi dia memanfaatkan untuk cuci gudang. Meskipun harganya naik, mungkin saya dana ini digunakan untuk switch ke saham-saham yang lebih potensial. Seperti itu ya. Karena baja kan biasa untuk konstruksi ya, baja itu kan biasa untuk pembangunan lah istilahnya. Jadi ketika COVID seperti ini ya,
pembangunan agak terhambat, maka dari itu permintaan akan baja pun lambat laun atau secara tidak langsung kan pasti akan berkurang. Maka dari itu wajar kalau mungkin saja yang buang barang ini beranggapan bahwa jangka pendek sekarang masih kurang oke nih, karena memang istilahnya itu baja permintaannya masih low demand, sehingga out dulu deh, saya switch untuk saham yang lain. Seperti itu mungkin saja ya. Tapi kita intinya seperti itu. Jadi bisa mereka tahu bahwa nanti mungkin saja laporan Q2 itu mereka udah tahu. Jadi IHSG ya atau market bisa bergerak lebih dulu, bisa bergerak naik atau bisa bergerak turun ya. Tetapi kalau pendapat saya sendiri, kalau pendapat saya sendiri sih kasusnya nih BBRI ya, kita bahas perbankan saja ya, terutama Bank Buku 4. Harusnya ya, biasanya kalau bocoran berita itu biasanya sih ke saham-saham yang second liner atau third liner. Jadi kalau biasanya contoh kasus seperti laporan keuangan perusahaan-perusahaan bagus, blue chip, seperti kita ambil contoh perbankan ya, 4 sekawan aja itu dari BRI, BNI, MRI, dan BBCA, saya rasa tingkat kebocorannya lebih rendah ya. Kenapa? Karena harusnya baik BOD-nya sendiri pun udah merupakan BOD yang dipilih dan terbaik seperti itu, sehingga kemungkinan kecil beliau melakukan tindakan membocorkan ke salah satu institusi ataupun fund manager ya. Tetapi kalau memang tiba-tiba bank perbankan nanti mendekati awal Juli sudah bergerak terlalu naik atau terlalu turun, bisa saja bukan karena dapat bocoran, tetapi setiap fund manager atau asset fund manager ataupun institusi keuangan pasti mereka punya hitungan ya, mereka punya analis, jadi mereka bisa mengkalkulasikan sendiri sehingga mereka menyimpulkan bahwa perbankan bakal drop nih, makanya saya buang ya. Jadi bukan melulu soal bocorannya atau dapat bocoran, tetapi mereka pasti punya namanya analis ya, tentunya analis yang profesional dan tersertifikasi, sehingga kurang lebih hasil dari analis itu mirip-mirip lah dengan faktanya. Jadi proyeksi dengan faktanya itu mirip, sehingga ya yang terjadi seperti itu, harganya turun dulu baru ketika Q2 rilis boom beneran turun. Jadi kita retail harus menyikapinya seperti apa? Kita harus menyikapinya ya, karena kita memang nggak tahu hasilnya bakal seperti apa ya. Maka dari itu ya sudah, cara gampang itu sebenarnya kita tinggal atur money management kok ya. Jadi money managementnya kita atur. Kalau saya sih selalu sediain free cash 50% ya. Dan kita sudah harus tahu kita mau fokus untuk incar saham apa. Jadi kalau saya pribadi, saya fokus incar 2 saham ya. Saya tidak sebutkan sahamnya, tapi saya sudah menunggu nih, kalau memang dia drop habis, setidaknya saya sudah ada dana, 50% dana itu sudah saya full alokasikan untuk kedua saham tersebut. Seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman juga sudah punya plan ya. Meskipun drop seperti itu ya, kita sudah ada amunisi. Kalau dia malah naik gimana Om? Ya setidaknya kan kita sudah hold saham ya, jadi nggak masalah ya. Itu kuncinya di money management aja. Jadi mungkin itu sedikit saja out of the box. Nah, kita balik ke market ya. Kita balik ke market. Sesuai prediksi ya. Jadi kalau buat teman-teman selalu stay tune di morning briefing, harusnya sudah tahu ya kalau bahwa market cepat lambat akan turun ya. Ini saya sudah gambarkan berulang ya sudah. Mungkin saja dia akan rebound, mungkin saja dia akan rebound pendek ya, karena tertahan dia sama 13, tapi bisa saja dia langsung drop ya. Bisa saja dia langsung drop perlahan ke sini ya, atau tren yang lebih kecilnya lagi itu di sekitar sini. Nah ya, jadi kalau IHSG turun ya jangan kaget. Kenapa? Karena kan memang sudah diprediksi ya ke 4.900-an, atau kalau dia masih drop ya mentok-mentok di sini lah 4.830 sampai 4.850-an. Nah kalau dia jebol trenan ini, nah kita baru hati-hati ya, kita harus cari gambarkan support resist baru seperti itu ya. Kalau kita cek ya, seperti biasa kita cek dulu nih tetangga seperti apa ya. Kita cek tetangga merahnya pun standar ya. Kalau kita lihat
ya 0,18, 0,54, 0,8, 0,2 ya. Masih wajar lah ya, seperti saya bilang setiap bursa sudah mulai mengikuti arah teknikalnya masing-masing dan cenderung biasanya sama-sama sideways. Kalau kita lihat ya naik turun atau sekarang sedang viral namanya katanya kanguru ya. Jadi bukan bear, bukan bull, tapi kanguru. Jadi kanguru naik turun, lompat turun seperti itu ya. Sama saya ya, kanguru atau sideways sama saya. Jadi bull uptrend, bear downtrend, kanguru ya sideways ya. Seperti yang saya bilang ya sideways, cuman istilah uniknya aja kanguru seperti itu. Dow juga saya belum lihat future-nya, tapi kalau saya lihat ya masih nggak ada yang wow ya, dalam arti ya meskipun dia hijau bukan berarti market besok hijau ya, karena korelasinya pun sudah mengurang ya. Sensitivitas antara Dow dengan IHSG saya lihat sudah berkurang, jadi market atau IHSG pasti akan mengikuti teknikalnya sendiri dan sentimen dalam negeri. Oke, kalau kita cek asing lagi deh ya. Net foreign sale, oh masih buang nih, jadi asing masih buang terus ya. Saya juga bingung kenapa sih masih buang terus. Mungkin mereka masih predik bahwa seperti yang analis luar kan bilang resesi terburuk bla 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 ya, pertumbuhan ekonomi bakal minus, bukan minus, bahkan nyampe 0,0%, dalam arti nggak bertumbuh dan sebagainya ya. Maka dari itu mungkin saja mereka ini berasumsi hal yang sama, sehingga mereka akan terus menahan diri ya dan mengalihkannya ke instrumen safe haven ya, seperti bisa obligasi negara ataupun ke safe haven seperti gold seperti itu. Oke, belum ada tanda-tanda secara foreign flow, masih jeblok ibaratnya. Jadi ya sudah ya, kita trading dikit-dikit aja ya, trading pendek, beli sore jual pagi, ataupun swing ya masih boleh. Cuman kan kalau saham lesu atau sideways ya, menu swing pun saham-saham swing juga nge-stuck ya, dalam arti ikutan sideways. Jadi it's okay ya, kita nggak bisa maksakan trading ya. Kalau memang nggak ada saham potensial untuk swing ya sudah ya, mau gimana, kita bisa tunggu sampai ada saham yang tepat baru beli seperti itu. Oke, nah ingat ya, kalau saham drop atau sideways kita cek komoditi. Nah biasanya komoditi ini yang istilahnya itu yang bisa kasih potential profit ya. Buat teman-teman yang nonton morning briefing kemarin harusnya sudah profit, karena saya sudah bilang nih crude oil ya, CPO, palm oil, dan kemarin ada satu lagi apa ya? Crude, CPO, gold ya, gold ya, MDK, PSAB, SQMI itu sudah dibahas. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir sih harusnya sudah tahu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang cuma nonton setengah ya sayang. Maka dari itu yuk ditonton dari awal sampai akhir biar dapat informasinya full. Dan banyak juga loh member yang non VIP bilang terima kasih ke saya bahwa sudah profit karena menonton video ini ya. Jadi saya pun senang bahwa saya tidak sia-sia upload record malam-malam dan dapat bermanfaat untuk khalayak banyak seperti itu. Oke, oil masih naik, naik tipis ya 1%-an. Secara monthly pun udah lumayan, secara weekly naiknya lumayan. Terus gold masih penguatan bertahap ya. Biasanya memang gold itu kebalikan dari arah market. Jadi kalau marketnya drop, biasanya goldnya naik. Kalau market naik, goldnya drop ya. Korelasinya terbalik. Oke, gold bisa diperhatikan. Coba kita cek ya, kita cek. Gold. Ini versi gorengannya. Meskipun candle-nya sudah kurang bagus ya. Pesap juga naik lumayan. Wow, 5%. MDKA juga closingnya bagus nih ya. Ini dia break trend line ya. Jadi dia break trend line ya sudah ya. Break trend line, ini tinggal tunggu konfirmasi ini nih. Kalau dia bisa break 1400, soalnya dia all time high deh. Nah ya kan, all time high, dia tembus harga tertingginya sepanjang dia IPO ya. Tapi mungkin nggak bisa cepat ya, dalam arti MDK setelah stock split saya bilang memang pergerakannya lambat ya. Jadi karena sudah liquid ya wajar naiknya nggak secepat saham-saham yang nggak liquid. Oke.
Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, selamat nih, MDK masih boleh sebenarnya. MDKA, SGMI, ya asal dia naik yang belum banyak bisa pilih. Ya kalau open sudah naik 3%, 4% ya jangan ya. Terus tadi ada oil, kita lihat Medco menguat tipis, candle masih doji, oke ya. Alasannya ngedrop. Akra juga ngedrop. Ya. CPO kita lihat BWPT. Nah, ini udah candle jelek nih ya. BWPT udah candle jelek. Lesip masih oke, Lesip Simpe. Nah, Lesip Simpe sama Ali masih oke lah. Ya, masih oke. Jadi kalau mau yang gorengan ya BWPT-nya ya. Jadi kalau kita lihat secara tren, Ali sebenarnya cocok untuk swing sebenarnya. Tapi karena ini sektor komoditi ya, jadi kita harus lebih resiko lah. Karena ketika harganya tiba-tiba drop, ya maka akan berpengaruh luar biasa seperti itu. Oke. Apa namanya? Banyak yang tanya HMSP ya. Jadi banyak yang tanya HMSP seperti apa? Ya, setelah dia exit harganya nggak balik-balik ya, dia sudah break trend line sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya kalau kita cek sebenarnya selagi dia di atas 1500 aman sih, cuman kan gapnya kejauhan dari 1700 ke 1500 kan bisa minus 10%an ya. Jadi kita bisa pakai patokan angka segini ya, selagi dia di atas 1670 ya, maka itu masih aman. Tapi kalau dia breakdown 1670 ini, nah ini udah warning. Kita bisa kurangin porsi dulu. Karena apa? Karena secara jangka panjang pun ya, ini meskipun ada gap, tapi saya rasa apa ya istilahnya ya, untuk jangka panjang nih sektor rokok ini kurang oke lah ya. Jadi banyak faktor, saya tidak bisa jelaskan di sini ya. Kalau bahas fundamental agak panjang ya, mulai dari cukai rokok yang terlalu dominan seperti itu terhadap beban dari HMSP, sehingga ketika cukai rokok dinaikkan otomatis bebannya pun beban operasional pun atau COGS-nya, istilah akuntansi itu meningkat ya. COGS-nya meningkat. Terus juga kalau kita perhatikan sektor-sektor rokok ini sudah masuk tahap maturity ya. Tahap ibaratnya tahap sudah perusahaan yang sudah benar-benar lama berdiri, sudah growth-nya sudah stagnan, sudah terbatas ya. Maka dari itu kalau kita expect tinggi ke depannya itu sudah akan sulit. Kenapa? Karena jangankan bertumbuh ya, pendapatannya stabil pun sudah syukur kan, istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu untuk investasi saham-saham seperti ini sebenarnya boleh saya, tapi porsinya harus dikurangi ya. Yang harusnya 20% jadi 10%, yang harusnya 40% jadi 20%, seperti itu. Ya, mending di switch sahamnya ke perbankan. Kalau saya sih seperti itu. Nah, nanti saya akan coba ulas di channel ya. Banyak yang nyangkut di HMSP juga. Ada yang barang lama, ada yang kena di dividennya. Nanti saya akan coba ulas di di channel. Oke, sekian dulu untuk morning briefing hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video baru, nanti teman-teman bisa langsung update videonya. Ya, jangan lupa share juga video morning briefing ini ke seluruh penjuru media sosial, ya, agar teman-teman rekan trader dan investor mendapatkan referensi baru dari Silent Trader Academy mengenai pergerakan market dan juga saham-saham potensial hari ini. Oke? Thank you guys ya. See you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.